Ibu terdengar. Oke, ya. Ntar Ibu pindah dulu soal lagi masang itu nggak enak. Kalau baju kerja sudah terlihat belum? Izin menjawab, Ibu, belum terlihat. Oh. Izin menjawab ya, Ibu. Sudah ada ya, Bu? Udah ada ya? Baik ya, Anda akan menjalani, baik Ibu akan mulai ini praktek laboratorium ya, jadwal pembelajaran praktikum untuk minggu besok ya, mulai dari tanggal 31, ada tanggal 31 kan ya? Tanggal 31 sampai dengan tanggal 4 November ya. Nah, ini Anda yang terakhir karena yang lainnya sudah semua, tinggal kelompok Anda nih yang belum ya. Jadi tolong diikuti dengan baik. Nah, untuk praktek ini jumlahnya kan harusnya 16 kali pertemuan kali dia kan 3 SKS ya, S1 SKS, 1 kali 170. Makanya harusnya Anda kan 16 kali nih terus-terusan, tapi kan nggak mungkin jadwal kita bisa bertabrakan, sehingga disetting setara dengan yang namanya 3 kali 1 kali 170 kali 16 itu tadi setara dengan 1 minggu, yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ya. Nah, untuk itu tolong karena nilai hasil tes Anda tidak begitu bagus ya, tolong Anda berusaha untuk hasil lab ini 4 minimal ya 4. Jadi 4-nya itu 8, kan kita 4 angka 4 itu kan kalau nilai kita mencapai 84 atau 85. Nah di situ. Jadi kalau baru dapat 80 itu angka kita belum 4, baru B atau amin ya gitu. Nah, kalau misalnya dia digabungkan dengan hasil knowledge kita atau UTS kita itu belum mungkin hanya C atau B B B B min ya. Nah, harapan Ibu adalah minimal itu kalau nilai akhirnya adalah B+ ya gitu. Oke ya. Jadi tolong diperhatikan ya besok. Nah, itu akan berjalan selama 1 minggu dari tanggal 31 sampai dengan hari Jumat tanggal 4 November. Nah, tanggal 4 November itu Anda sudah ujian ya. Jadi tolong kurangi untuk ngerumpinya tapi banyakin untuk latihannya ya gitu. Nah, besok itu kan kalau di jadwal kamu lihat di depan di screen itu nomor 1 kan Ibu Wartonah ya, Ibu Dewi Luciani, tapi akan saya majukan saya dulu ya gitu. Ibu akan masuk jam 8 ya, jam 8 nanti jadi mundur. Terserah Bu Wartonah mau masuknya kapan nanti ya gitu, setelah Ibu atau jadi mundur ya, mundur ya atau di jam Ibu ya gitu. Jadi nanti Anda tolong persiapkan tentang persiapan, nanti saya chat aja ya karena yang untuk kateterisasi, ya kondom, maupun itu, yang kontinu ya, kateter yang kontinu. Nah itu, eee, belum ada di modul Anda ya, karena ini, modulnya berubah dari yang kurikulum 2018 ke 2020 sehingga modulnya pun berubah lebih banyak ya, gitu. Nah, jadi tolong Anda pahami, Anda kuasai ilmunya, ya. Setelah Ibu masuk, mau mencontohkan untuk ambil darah arteri dan darah vena, Anda
terus Ibu besok tuh ya, darah arteri, darah vena, kemudian kateter kondom, kemudian kondom kateter, kemudian kateter kontium yang biasa ya. Nah, kemudian sama perawatan kateter. Nah, untuk WSD itu nanti belakangan menggunakan alat yang sedang kita teliti ya gitu sama Bu Pramita dan Bu Putu. Nah, setelah Anda mendapatkan dari Ibu aja udah berapa tindakan tuh 5 ya. Nah, nanti habis udah gitu Anda tolong dilatih. Jadi kalau misalnya ada jam kosong latihan aja ya, terus sediakan apa namanya waktu ya. Terus tolong si pen jangan nanti yang menyiapkan bahan hanya si pen doang. Kalau si pen doang nanti pas jatuhnya OSCE Anda nggak tahu apa-apa karena Anda tidak hafal alat akhirnya nggak lulus ya gitu. Jadi tolong semua aktif untuk diri masing-masing mengenal alat-alat yang akan digunakan pada saat melakukan tindakan kepada pasien ya gitu. Jadi tolong diperhatikan itu. Nah, itu yang banyak hanya mengandalkan si pen yang pintar. Nah, Andanya nggak ngerti apa-apa tentang alat-alatnya karena udah disediain sama si pennya, ya gitu. Nah, itu yang bakal menyebabkan kegagalan pada saat OSCE nasional ya. Jadi OSCE juga nanti jangan salah sekarang Ibu Pramita dan Dikti sedang menggarap tentang OSCE nasional dan UKOM nasional ya gitu. Paham ya? Jadi tolong diperhatikan. Sekalian ya Anda menjadi seorang yang profesional banget, habis dapat dilatih ya gitu. Nah setelah itu ini harusnya kalau secara teori itu Anda selesai jam 16 jam jam 18 sore ya gitu. Kok jam 18 sore Bu? Karena setelah ibu-ibunya atau bapaknya masuk itu Anda langsung latihan gitu. Karena diharapkan ada berapa tindakan nih ya. 3, 4, 7, 9, 9 tambah 4, tambah 5, 14 tambah 4, 14 tambah 4, 18, 21, 21, 25, kemudian berapa tuh? Hampir 30-an. Nah, Ibu berharap kamu bisa melakukan itu semua ya, tolong dipelajari setelah dapat ilmunya. Jadi jangan sampai ngobrol, nggak ada yang bisa bantu kamu pada saat ujian nanti, oke? Nah, terus ya, jadi kemudian absennya adalah absen udah per kelompok masing-masing. Di dalam ini juga udah diatur siapa pembimbingnya siapa ya di jadwal yang sebelumnya udah pernah di-share sama Ibu ya di RPS-nya. Jadi nanti absen itu hanya berisi mana yang anak bimbingannya ya gitu. Paham ya? Nah, terus Bu apa aja yang diujikan? Diujikan nanti. Jadi pas malam Jumat atau misalnya Kamis kita mau ujian, saya nanya kalau kelompok saya suka nanya, "Udah siap ujian belum?" gitu ya. Kalau syarat ujian adalah buku modul sudah penuh ya. Jadi jangan sampai ada yang tidak bisa mencapai 4, saya suka jadi saya juga langsung suka menegur ibunya, kenapa mahasiswanya kok hanya nilainya 79 misalnya, terus 78 ya, nggak bisanya di mana gitu, ya gitu. Jadi ternyata buku Anda juga kosong. Nah, jadi saya juga mau menegur dosen tersebut, kalau misalnya datanya Anda kosong juga ya saya nggak enak lah yang nggak etis gitu. Nah tapi kalau Anda udah penuh tapi nilainya rendah, nah itu kita masih bisa memperjuangkan ya gitu, oke. Jadi tolong diperhatikan supaya nilai KMB Anda besar dan akhirnya IPK-nya terangkat. Karena karena KMB Anda itu jumlahnya 3, 2 itu 4 apa 3 ya? Ya, 3 tulis kalau nggak salah ya kalau nurse, kemudian 1 praktek. Nah, yang 3 ini kalau nggak kita, apa namanya, dukung dengan lab, nah maka hasilnya akan rendah gitu.
Paham ya semua ya? Ada berapa orang ini yang hadir? Udah hadir semua belum? Ya, Ibu takutnya nanti malah, kamu nggak ngerti apa-apa, ya gitu. Kalau yang kemarin bagus-bagus hasilnya dan mereka serius ya, jadi angka 4-nya tuh, eee, excited banget 90, 95. Nah, kalau dikatakan bisa karena Anda nurse ya, kenapa misalnya dia diberikan, pengambilan darah, itu pengambilan darahnya untuk apa ya, gitu. Terus berapa cc, ya kan gitu. Jadi tidak hanya mengambil darah kayak tukang, ya kayak bibi yang ada di ruangan gitu. Tapi Anda udah tahu kenapa darah itu diambil atau tidak diambil, atau kelebihan gimana, ya gitu. Terus kenapa harus diinformasikan ke pasiennya, nah itu kan harus tahu gitu. Oke, sampai sini, Raihanisa, apakah sudah dipahami? Izin menjawab Ibu, sudah paham. Alhamdulillah ya. Jadi besok Ibu pengen lihat tuh kamu, betul nggak kamu nilainya 4 ya gitu. Jadi tolong, yang punya diri masing-masing sadar bahwa saya harus mendapatkan angka 4 ya, supaya dijumlahin ke, ujian UAS, UTS yang sudah kita lakukan ya. Ditambah lagi dibantu ini, kamu kan ada, nilai makalah ya gitu. Nah, makanya makalahnya masukin dong ya, yang bimbingan Ibu Neli silakan dimasukkan makalahnya supaya nanti saya tinggal menggabungkan ya. Nah, kalau makalah juga biasanya 4 itu ya, karena udah jeripaya kamu, udah baca, kemudian mempresentasikan, kemudian menjawab apa yang, harus dijawab ya gitu. Jadi ada nilai lebihnya lah ya gitu. Dan itu hasil kerja kamu kelompok bersama ya gitu. Nah, jadi yang UTS UAS itu akan dibantunya sama, nilai kamu presentasi sama nilai kamu praktek laboratorium ya gitu. Paham ya? Ini dijalani sampai hari latihan. Jadi boleh yang sampai misalnya, "Bu, saya mau latihan dulu sampai jam 18 atau kalau dulu sampai jam 21 ya saya nggak kasih kalau sekarang karena ada begal ya gitu. Jadi paling banter itu jam 19 lah, terus bilang sama Pak Satpam supaya ditemenin Pak Satpam ya, Pak Satpam kita kan banyak tuh ya gitu. Oke, nah pulangnya hati-hati ya kalau sampai kemalaman. Karena yang terakhir kemarin juga itu yang hari Kamis itu sampai sore Ibu lihat ya. Ngapain nih belum pada pulang, lagi latihan Bu gitu yang 2A apa ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi tolong itu nanti anda, latih dengan benar, kalau nggak tahu tanya sama pembimbingnya, nggak apa-apa melalui WA aja, kalau misalnya pembimbingnya tidak ada di tempat, kalau misalnya ada kamu langsung tanya, nggak apa-apa, ya gitu. Kamu chat dulu, nanti kamu, nanti pasti pembimbing kamu menjawab, jangan diem aja kalau nggak ngerti, ya. Termasuk buku, buku itu kan buku modul itu ada kasusnya. Nah, kamu boleh baca teori textbook yang kamu punya, terus kamu tambahin datanya. Jadi kamu bisa, lebih komplit melihat, kasus itu, ya gitu. Itu kan masih ada yang minimalis ya gitu datanya, tapi ada juga jadi mahasiswa ada yang, tadinya dia bilang iseng, tapi dia justru nilainya, wah bagus banget ya gitu. Karena dia menambahkan dari teori yang ada, kan itu nggak bakalan salah kalau dari teori yang ada, ya gitu. Atau dari contoh kasus yang ada misalnya dari hasil browsing, oke? Anissa, udah paham belum Anissa Indah? Sudah paham Ibu. Alhamdulillah, kirain Ibu kamu tidur ya kan, karena kan ini hari libur ya. Nah, Ibu kenapa ngasihnya hari sekarang supaya besok pas Ibu datang jam 7 itu kamu alatnya sudah tersedia ya. Nanti Ibu kirim melalui chat dan kita udah bisa latihan ngambil darah. Nah, dosennya misalkan ada yang belum bisa masuk, kamu latihan aja dulu masing-masing kan pasang-pasangan. Terus tolong si pen sediakan jumlah
jarum injeksinya itu sejumlah mahasiswa ya. Nah, harus satu-satu, jadi jangan jangan ada yang 2, harus jujur ya. Kemudian swab kok lupa sih Ibu jadinya, swab alkoholnya ya. Nah, swabnya itu juga sama satu-satu. Jadi 2 karena sama darah arteri ya gitu. Oke. Nah, darah arterinya kamu minta yang suntikan insulin aja, dicatat ya, suntikan insulin. Nah, jumlahnya misalnya kamu 40 orang lebihkan 2, ya misalnya 40 orang lebihkan 2, karena nanti Ibu pakai kan 1 untuk mencontohkan, atau kalau misalnya gagal jadi 2, ya kan gitu. Oke, paham ya Sipen siapa di sini? Nah, Iya, Ibu izin menjawab, paham. Raini saya. Sipennya, apa Iya, izin Kotrun? menjawab Ibu. Saya, lalu ada Kotrunada dan Faris Ibu. Ya, kayak kerja sama-sama ya, jadi jangan 1 orang. Karena pada saat itu juga ada kelompok lain berebutan alat ya, yang TKKD ya gitu. Jadi tolong biar cepat, pagi-pagi itu mintanya kuncinya sama siapa tuh? Sama Pak Satpam ya kali ya kuncinya. Makanya karena Anda udah bisa masuk masing-masing ya ke dalam lab. Terus hati-hati, Bu Binski kan rada galak ya. Jadi barangnya jangan diacak-acak ya, gitu. Oke. Nanti kamu ambil langsung dibagi temennya untuk alat suntik yang 5 cc 1 ya. Itu yang kita ambil darah pena. Nah, kemudian yang alat suntik insulinnya 1 ya gitu. Paham ya? Nah, ini jumlah tindakan yang harus kamu miliki selama 7 hari ini, 6 hari ya gitu. Ada berapa tuh ya? Ya bayangin aja. Ada sekitar 27 apa hampir 30 tindakan ya. Jadi kalau kamunya nggak aktif nggak bakalan bisa. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Jangan lupa kalau mau ujian bukunya dipenuhin. Kemudian malam mau ujian kamu tanya sama ibunya supaya kamu bisa nyiapin alatnya cepet ya. Atau kalau ibunya berkenan sore hari misalnya, bukan besok kita ujian yang mau diujikan apa gitu ya. Kalau udah diinformasikan ya enak lah, berarti kamu sore itu udah bisa menyiapkan alat-alatnya gitu ya. Nah, biasanya kalau yang sama Bu Nelly ujiannya jam 7 pagi tuh ya, jam 7 pagi kita pakai 3 bed ya gitu. Nanti saya kasih tahu kamu. Jadi muter ujiannya. Oke? Kayak OSC gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Nah, sebentar doang kan? Yang penting kamu sudah paham. Rainisa? Izin menjawab Ibu, sudah paham Ibu. Ya, yang lain-lainnya sudah. Nah, nilainya 4 ya. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Faris. Ya, Ibu, saya Faris, Ibu. Mau nanya, Bu. Kan tadi kan ada ambil darah dari vena ya, Bu. Nah, itu kan berhubung kemarin itu kalau nggak salah di PLP itu 3 cc-nya itu kayaknya kurang banyak gitu, Bu. Jadi kita menggunakan 3 cc atau 5 cc ya, Bu, untuk pengambilan darah di vena. Ya, kalau Ibu intinya gini, ya. Kamu juga nurse kan? Pengambilan darah itu biasa dilakukan oleh orang PLM. Tapi karena nurse itu 24 jam di ruangan ya, sehingga bisa aja tindakan tadi dilakukan oleh perawatnya ya kan, oleh si nurse ya kan. Nah, untuk pengambilan 2 cc, 5 cc tergantung untuk pemeriksaan apa. Ya kan? Nah, kembali kamu baca buku tentang patologi klinik. Misalnya pemeriksaan kultur tipes, sakit tipes itu berapa cc? Ya gitu, ada di situ. Jadi kamu bisa bersalah jawab sama si PLP bahwa saya tujuannya adalah untuk pemeriksaan ini, Bu. Nah, secara teori dikatakan bahwa untuk pemeriksaan kultur itu misalnya 3 cc atau 5 cc misalnya gitu. Terus dituangnya juga ke
Misalnya kalau infeksi yang merah misalnya apa, kan ada warna-warnanya tuh ya di buku kan ya. Nah, itu dipelajari. Mana yang untuk kultur, mana yang untuk darah alergi, mana yang untuk pengentalan darah, ya itu ada di situ semua. Makanya intinya adalah sebetulnya modul kamu itu udah untuk membaca. Bahkan Ibu menyarankan jangan dihilangin karena nanti UKOM kamu juga masih kepake. OSCE juga masih kepake gitu. Itu bukunya, buku modulnya ya gitu. Nanti ada tambahan dari Ibu karena kan ini kurikulum baru sehingga kateter tuh nggak ada di situ karena tadinya memang nggak ada di situ kateter gitu. Tapi di kurikulum baru ternyata dia pindah ke semester ini gitu. Paham Paris? Ya. Jadi kembali lagi Paris. Kamu boleh berdalih gitu misalnya, yang penting dalihnya benar, yaitu dengan baca teorinya tentang patologi klinik ya. Itu kan hubungannya dengan darah dan jaringan misalnya. Anda tinggal bilang aja, Bu, saya ini tujuannya adalah untuk ngambil darah, ini pemeriksaan darah kultur tipes ya kan, penyakit tipes. Nah itu dikatakan bahwa darah yang harus diambil itu sekian darah pena gitu ya. Nah kalau untuk GDS, darahnya darah arteri, berapa cc-nya juga apakah 2 cc ya gitu. Terus beda kan antara darah arteri dengan darah pena. Kalau darah pena dia mengalir, tapi kalau darah arteri muncrat gitu loh. Ya, nanti kita lihat buktikan waktu kita mengambil darah ya gitu. Itu kan Ibu contohkan dulu nanti baru Anda melakukan. Terus kalau Ibu nggak mesti diambil 2, kalau diambil 2 atau 3, kasihan dong mahasiswanya selama latihan habis darahnya. Ya kan? Gitu. Jadi yang penting adalah kamu bisa menusukkannya. Pas nusuk itu masuk, ada yang Ibu minta kemampuan nusuk aja, ada yang sampai kemarin terakhir 3 kali nggak masuk-masuk. Terus dia bilang dalihnya gini, Bu kemarin saya bisa loh, yang dilihat sama Ibu kan sekarang, ya kan gitu. Akhirnya dia sampai, saya kasihan sama temennya aja yang dijadikan pasien gitu loh ya. Akhirnya saya yang mengakhiri, tapi dia nggak maksimal ya gitu. Karena kebetulan waktu latihan Ibu pernah ngelihat dia bisa ya. Jadi nggak juga Paris, nggak diambil sampai 2 cc ya gitu. Kalau nggak kan bisa bahaya ya gitu. Oke. Nah, kuncinya juga harus menggunakan handscoon, jangan nggak pakai handscoon karena kita nggak tahu di antara maaf ya teman kita juga adakah yang kan ABSHG positif itu tersembunyi. Jadi dia pada saat kita sehat itu nggak kelihatan, tapi pada saat kita turun daya tahan tubuh kita itu akan keluar ABSHG positif itu bisa kelihatan karena orang Indonesia itu hasil evidence base-nya itu katanya 85 ya itu mengandung HBsAg positif ya gitu. Itu kan pada penderita hepatitis B dan C gitu. Paham Paris? Iya Ibu paham Bu, terima kasih Bu. Ya jadi baca bukunya Paris supaya kamu lebih pintar, apalagi kamu laki-laki ya. Laki-laki itu harus canggih lah gitu karena tulang punggung keluarga ya gitu. Dan biasanya suka mahasiswa wanita juga suka nanyanya sama yang laki-laki ya gitu. Oke, ada lagi? Bagus ya pertanyaannya. Oke. Ada lagi sebelum Ibu akhiri ya. Kalau tidak ada ya Ibu akhiri karena Ibu juga dituntut lagi bikin modul ini ya sama Ibu Pramita ya. Sampai sini mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Ini Ibu stop dulu ya. Kan jadwal Anda udah pegang ya, Bu Sipen udah pegang belum? Ibu udah berdasar nih di Sipen di KMB ya, di WA KMB. Terus kita kalau yang kelompok kita pakai WA kelompok ya, jangan pakai WA individu karena kalau WA individu saya jarang baca ya karena waktunya yang saya nggak sempat untuk membaca ya gitu. Jadi bukannya Bu Nelly sombong amat sih nggak mau ini nggak mau nerima chat saya ya, bukan itu. Jadi chat yang pribadi itu saya suka jarang baca ya gitu. Saya lihat nanti saya bukain WA semua, WA yang grup ya. Nah, di situ kelihatan ada permasalahan apa. Jadi yang
kelompok yang akan diuji Ibu, yang dibimbing Ibu, itu kamu bikin WA aja. Jadi lab 2B periode 31 sampai dengan 4 November. Ya, jadi saya ingat terus sama kamu. Terus yang kedua, ya, kamu boleh WA di situ, Bu. Kita Zoom dulu dong, Bu, sebentar, atau video call dong ya gitu. Nah, jadi nggak apa-apa untuk menjelaskan sesuatu, misalnya contohnya, Bu, saya kurang paham di sini ya gitu. Kamu boleh ya gitu. Jadi nggak apa-apa ya melalui itu. Yang di klinik pun juga demikian, karena kan kliniknya jauh di Tarakan, misalnya di Rumah Sakit Tarakan sama rumah sakit misalnya Bekasi ya. Nah, nggak mungkin lah Ibu setiap hari datang ke Bekasi, ya itu aja dengan penuh perjuangan untuk ketarakan ya. Yang penting kamu dapat pengalaman klinik ya. Rumah sakit Koja, kalau dulu sering rumah sakit Koja, sekarang kebanyakan maternitas yang di rumah sakit Koja, yang RSUD Koja gitu. Oke, paham ya yang kelompok Ibu. Nanti kita jangan lupa Anda mengingatkan saya, Ibu besok kita ujian, kita yang mau diuji apa ya gitu. Coba aja boleh sore hari, boleh malam harinya ya gitu. Cuman kan kamu perlu nyiapin alatnya, itu yang kadang-kadang Ibu pikirkan kalau malam hari. Oke? Baik, sampai sini. Kalau tidak ada lagi, masih ada nggak? Nanti jangan lupa ya hubungin pembimbing masing-masing ya.